warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bersilaturahmi dengan Bapak Salamuddin di kawasan Medan Amplas. Beliau ini adalah seorang pemborong buah-buahan yang menurut kami cukup unik karena beliau ini langsung memborong dari pohonnya. Jadi tidak banyak pemborong buah-buahan seperti beliau ini. Nanti kita mau tanya-tanya bagaimana prospek penjualan buah-buahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan para penonton, terutama para pedagang buah, bisa mengambil manfaat dari tayangan video ini. Assalamualaikum Pak Salamuddin. Salam. Kabar sehat? Alhamdulillah. Ini kan di tengah pandemi COVID-19 ini yang akrab disebut corona ini kan, tentu sebagian besar kan pedagang mengeluh, ya. Jadi Pak Salamuddin ini kan kalau masalah buah ini kan udah pakarnya, ya. Mungkin udah 30 tahun lebih sudah berkecimpung di buah-buahan ini. Di luar ini lah buah pinang kan gitu, seperti pisang, duku, sawo kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana sekarang prospek penjualan buah-buahan di tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau prospek penjualan sebenarnya tetap, cuman faktor ekonomi lemah, daya beli menurun. Iya. Oh, jadi daya beli masyarakat agak berkurang lah ya. Jauh berkurangnya. Ya, mencapai hampir setengah, 50%. 50% ya. Iya. Ya, faktornya daya beli masyarakat yang menurun itu karena banyak yang nggak bekerja lagi. Kalau dibanding sebelum corona ini, penjualan buah-buahan ini cukup tinggi karena duit orang ada. Sekarang duit maklumlah banyak yang nggak kerja. Jadi macam Pak Salamuddin biasa memborong-borong misalnya pisang gitu, masih ada borong-borong juga? Masih. Gitu ya. Jadi apanya itu banyaknya macam dulu juga, macam sebelum COVID ini? Tidaklah, berkurang lah. Oh, berkurang. Kalau dulu sempat berapa banyak gitu diborong? Ya kalau dulu berhektar-hektar lah. Oh gitu ya? Pisang itu sampai berangan 1 hektar. Pisang berangan. Nah sekarang ini nggak sanggup lagi, karena sanggup kita membelinya 1 hektar, jualnya tak bisa. Betul, apa gunanya ya? Jadi ada juga menurun orang nanam pisang ini? Ya menurun lah. Menurun juga. Faktor uangnya nggak cukup, jadi mana pisangnya terawat lagi. Iya. Nggak terpupuknya, ya kan, nggak terawatnya, nggak ada lagi yang mengurusnya. Ya jauh lah. Karena ditanamnya pun nanti banyak-banyak. Ya. Orang biaya perawatan nggak ada. Biaya perawatan tak ada. Yang borong pun nggak pula banyak lagi ya. Banyak lagi. Gitu ya. Kalau buah-buah yang lain gitu selain pisang, sawo, duku gitu? Nah kalau buah-buah duku gitu kan, itu kan buah tahunan. Iya. Oh beda itu ya? Beda. Jadi buah tahunan ini kayak mana Pak? Kalau buah tahunan ini kan setahun sekali yang kita borong. Gitu. Biasanya kita memborong itu banyak. Ya sekarang tidaklah sanggup banyak karena diprediksikan tak ada yang beli. Oh gitu. Jadi saya ingat Pak Salamuddin sampai berapa banyak dulu pernah borong buah duku itu? Berapa pokok gitu? Ya kalau dulu sebelum COVID-19 ini ya mencapai 2 hektar ya, sekitar 200 pohon rambutan sama duku sama sawo campur-campur lah kan, manggis. Terus sekarang ini ya karena daya beli itu tak ada lagi, ya sedikit aja lah. Setengah hektar. Tahun ini setengah hektar aja. Setengah hektar. Oh, jadi pada saat
Covid ini hanya 1,5 hektar lah. Iya, Oh, yang lalu-lalu tuh, mencapai 2 hektar atau lebih. oh bisa 2 hektar lebih ya. Hmm. Jadi memang besarlah pengaruh COVID-19 ini ya. Nah, pengaruhnya tentang ekonomi lah, keuangan orang nggak ada. Iya, iya, betul, betul. Nah, kemudian harga penjualan buah-buahan sekarang ada menurun nggak dibanding sebelum COVID itu? Kalau menurunnya tidak begitu drastis. Nah, misalnya pisang barangan lah, harga jualnya masih sama gitu. Menurun sedikit 70% lah dari biasa. Biasa 100%, sekarang tinggal 75% lah. Oh, tinggal 75%. Tapi kalau kita ikutkan balik ke 100% seperti yang sebelum COVID, ya orang nggak mampu beli atau buang sama kita. Oh, itu pula apanya ya? Akibatnya. Sementara harga di lapangan kita harus bayar tetap. Iya, Kalau enggak dia nggak mau tanam. iya, betul, betul, betul. Karena biayanya tetap. Tetap ya. Nah, Kalau biaya tanamnya tetap ya. tetap. Iya, betul. Mana turun harga buku. Iya, Mana pula turun upah gaji karyawan. iya, betul, betul. Iya. Jadi kekurangannya sama kita lah. Hmm. Nah, jadi sama kita kekurangannya ya sama penanam pun ya kekurangan juga aturan dia nanam banyak. Mm-mm. Dia nanam sedikit lah dia. Iya, betul. Kalau buah yang lain misalnya sawo gitu, Semua buah hampir sama. oh bersama ya. Ya. Hanya 75% lah dari sebelum COVID. Iya. Hmm. Jadi pedagang buah yang selama ini ada ngambil sama Pak Salamuddin. Ada juga sebagian kecil, enggak seperti sebelum corona. Sebelum corona banyak pesan. Banyak ya. Iyalah. Berarti orang itu pun mengalami penurunan juga ya. Ya betul, dia nggak mampu dia jual, apa dia beli. Iya, iya. Ya secukupnya saja lah dibelinya. Iya. Jadi ada satu hal yang menarik ini Pak Salamuddin. Bapak kan memborong buah-buahan ini kan langsung ke pohonnya. Ya, Nah, jadi kan tak banyak orang seperti Pak Salamuddin ini kan gitu. Apa lebih untung seperti itu dibanding yang memang sudah buah yang tersedia gitu? kalau dikaji untung itu nasib-nasibat. Oh, gitu pula ya. Karena itu kalau kita tuh tentang buah, memborong buah itu punya ilmu tersendiri ya. Iya, iya. Misalnya kalau buah itu berbunga dia di bulan ganjil, panennya di bulan genap. Buah yang lengket itu, ya kan, Iya, iya. sekitar 60 ke 70% dari yang sudah kita lihat. Iya, iya, iya. Misalnya kita lihat itu waktu putihnya itu kita borong, kita lihat, nah ini 100 kilo, Iya, iya. ya kan. Tapi berbunga dia di bulan ganjil, itu panen di bulan genap, Bulan ganjil itu misalnya? bulan 5, Bulan bulan 5. 7, kan ganjil. Iya, iya. Panennya nanti di bulan genap, karena dia ukuran bunga itu sampai dia menjadi buah masa 100 hari. Oh, iya. Kena di bulan genap dia panennya. Panennya. Ya, Tapi terhitung 100 hari ya terhitung 100 hari dari dari bunga. bunganya itu. Ya. Iya, iya. Memang udah apa itu? Memang udah dibuktikan itu ya. Dan buktikan. Kalau berbunga dia di bulan Ganjil, ganjil, panen di bulan genap. panen di bulan genap. Ya. Oh, iya. Nah itu Nggak meleset itu. enggak. Iya. Nah, jadi buah yang lengket di atas itu ya sekitar 60 sampai 80%. 20% gugur. Iya, iya, iya. Tapi kalau panen, kalau bunga di bulan genap, panen di bulan ganjil, Iya, iya. itu biasanya hanya 50% aja yang lengket. Oh, iya, iya. Jadi lebih banyak bunga di bulan ganjil itu. Ya,
panennya di bulan genap Ya, dibanding sebaliknya ini. nah, dibanding sebaliknya. Gitu. Karena kalau sebaliknya itu, makanya banyak yang gugur dia buah itu. Heeh. Kalau dia berbunga di bulan genap, sering kena hujan panas dia. Oh, Pecah buah, iya, gugur putih. iya, iya. Jadi faktor cuaca ini pun berpengaruh juga Ya. terhadap buah ini ya. Ya, Iya, iya. Jadi kalau seorang pemborong buah itu kalau tak tahu dia kaji-kaji yang seperti ini, situlah dia nanti dihitungnya pula yang buah itu 100% lengket, ya dalam lah dia hancur lah. iya. Jadi memang itulah harus Ya, tahulah pemborong buah ini ya. udah itu dari segi pupuknya pula. Mm-mm. Kan nggak semua orang sanggup memupuknya dengan pupuk yang mahal seperti NPK Mutiara. Iya, 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 iya. Nggak terbeli dia, hanya urea yang bisa dibelinya. Berpengaruh juga. Berpengaruh buah masam. Buahnya asam. Itu kalau duku. Ya, kalau duku rambutan begitu. Oh gitu. Iya, Kuranglah rasanya, iya, kesegaran buahnya berkurang. Nggak tahan lama dia. iya. Tapi kan orang kan selalu kan cari pupuk yang paling murah. Iya, betul. Urea itu yang bisa mampu dia kan. Iya, iya. Betul. Buah nggak tahan lama. Oh, jadi kalau apa ini? Kalau pupuknya itu Pupuk kandang. pupuk kandang, Pupuk kandang itu biasanya dibuat itu sebelum pohon itu berbunga. 6 bulan sebelumnya. oh gitu. Kalau waktu berbunga asli gugur semua dia. Panas. Panas ya. Jadi berpengaruh juga masalah pupuk ini ya. Iya. Ya. Dan biasanya Pak Salamuddin kalau borong buah itu yang apa? Yang seringnya berbunga di bulan ganjil atau di bulan genap? Yang sering lah Nah, borong buah itu. selalu sama. Oh sama ya. Ya, nggak bisa apa ya? Nggak bisa. Karena kalau kita nggak borong nanti orang pula yang ngambil ya. Ya, Oh, jadi mau bulan ganjil dia berbunga atau bulan genap ya. itu udah memang siap mental lah ya. Siap mental lah. Gitu. Iya, iya. Itu biasanya berapa apa itu? Di misalnya borong satu pohon gitu kan. Begitu berbunga itu apanya pembayarannya kayak mana? DP-nya itu ke pemilik pohon itu. Nah, DP-nya itu sesuai dengan perjanjian kita lah. Kadang-kadang DP-nya itu 50% Iya, iya, iya. dari harga borongan. Hmm. Karena kan kita borong misalnya tahun yang lewat 10 juta, tahun ini kita tambah lah dia pasti. Oh gitu. Tapi bisa sudah Pak Salamuddin memprediksi buahnya itu sekian banyak gitu. Bisa. Gitu ya. Karena udah biasa itu ya. Ya, Ya, ya. ya patok bunga tadi lah. Iya. Di bulan genap atau bulan ganjil. Ya, udah tuh melihat banyaknya bunga di pohon itulah ya. Ya, Itu kira-kira dari bunga yang ada itu berapa persen tuh melesetnya itu dari panen itu? itulah kalau dia kena di bulan ganjil tadi dia melesetnya dia mencapai 30 atau 30% lah. Iya, Meleset, sekitar 30%. terbuang, jatuh dia gugur kan. Tapi kalau dia di bulan genap bunganya itu separuh. Oh, bisa 50% Ya, menurun ya dari hasil panen itu ya. ya. Tapi terkadang dia walaupun dia dikena di bulan genap dia berbunga itu gugur dia separuh. Iya. Kadang-kadang ada juga situasi kita menguntungkan buah itu besar. Oh, itu pula ya. Nah, duku itu misalnya duku kan, dapat pula duku yang super. Iya. Karena renggang dia banyak jatuh kawannya, jadi sedikit dari tangkinya itu besar pula buahnya. Oh, Super pula dia kan itu gitu. pula ya. Iya, iya.
Jadi yang seperti yang kami lihat tuh lah, Nah, waktu memetik buah duku itu kan daun-daunnya dibuangi kan, dipangkas. dipangkas ya. Tujuannya itu supaya memperbesar buah juga. Satu memperbesar buah, yang Nah. kedua kan daun itu menutupi buah, daun muka kan buah duku itu kan di batang. Iya, iya, iya. Nah, bukan di ujung seperti Ah. rambutan. Iya, iya. Karena rambutan kan di ujung daun. Iya, betul, betul. Kalau duku kan di batang sama cabangnya. Iya, iya. Jadi kalau gelap nggak keluar lah bunganya. Oh, besi itu pinginnya ya. Nah, Iya, makanya harus dipangkas. harus dipangkas. Iya, iya, iya. Jadi ini apalah informasi yang bisa Pak Udin sampaikan sama pedagang buah ini di tengah pandemi COVID ini kan daya beli masyarakat kan menurun. Ya, Nah, jadi apalah kira-kira solusi atau pencerahan yang bisa diberikan kepada kawan-kawan kita pedagang buah? ya kalau apanya ya berjalan terus, tapi tak perlu ambisi, Oh, iya, sewajarnya saja. iya, iya, Karena kalau kita beli banyak-banyak ya nggak terbeli orang, iya, kita sendiri juga yang rugi. iya betul, Banyak dibuang daripada dibeli. iya betul. Ya sesuai dengan tahap kemampuan kita sajalah, Iya, nggak perlu ambisi. iya. Lagi pula ini ekspor kan banyak nggak keluar. Oh, ekspor juga berpengaruh ya? Ya, Hmm. jadi kalau ekspor keluar bisa keluar daerah dia pula kan, Hmm. kan harga kan bersaing. Iya, biasanya Pak Salahuddin ada juga yang menjual antar provinsi gitu. Ada Juga. ada. Iya, Tapi kan saya nggak bawa, orang yang bawa kan. iya, iya. Dia minta misalnya duku Mm-mm. 1,5 ton, mana kirim kan baru katanya, Kan baru. Jakarta katanya kan, Hmm. berarti kan luar provinsi. Iya, iya. Untuk tahun ini tidak ada, Tak ada ya. Jadi sejak COVID ini nggak ada. nggak ada, karena orang pun tak bisa keluar, apalagi barangnya. Iya, betul, betul. Hmm. Iya. Jadi terima kasihlah Pak Udin ya. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan informasi ini memberi manfaat juga, Ya, ya, terutama kepada masyarakat, khususnya kepada para pedagang buah. ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.